Bisa kamu bayangkan, jika kamu bisa mengkontrol semua komputer? Bagaimana rasanya? Contohnya bisa kontrol lampu lalu lintas, bisa baca SMS orang lain, bisa mengontrol drone polisi. Yang lebih mantap lagi, bisa mengontrol uang di bank. Tom adalah seorang pelajar sekolah menengah. Jadi, dia sering di kamarnya sendiri, bermain game, dan gadis yang dicintai Tom adalah Lucy. Hari itu Lucy mengajak Tom belajar bersama di rumahnya. Tapi saat Tom sampai di rumah Lucy, dia menemukan pintu yang terbuka. Tom pun masuk dan menemukan kakak Lucy yang berlumur darah. Di kamar lain terdengar suara teriakan Lucy. Dia pergi mengikuti suara itu dan menemukan dua orang yang menggunakan masker hitam. Mereka pun terdiam beberapa saat. Kemudian orang itu menodong pistol ke Tom. Tom pun segera berlari keluar. Dan saat dia ingin lapor polisi, dia ditembak oleh lelaki bermasker hitam hingga terjatuh. 10 hari kemudian, Tom sadarkan diri di rumah sakit. Dokter memberitahunya, peluru mengenai handphonenya, dan chip handphone masuk ke otaknya. Beruntungnya, chips tidak mencapai bagian penting otaknya. Kemudian Tom pergi menemui Lucy. Dia merasa bersalah atas tindakan dia yang penakut. Lucy membalas, "Tidak ada yang marah karena sikapmu yang tidak berpahlawan." Kemudian Tom pergi dari rumah Lucy. Telinga terdengar berbagai suara. Suara telepon, suara sirene, suara elektronik dan suara listrik. Sampai di rumah, terjadi hal yang lebih aneh. Berbagai angka di komputer tiba-tiba muncul di hadapan dia. Saat dia buka jendela, seluruh kota menjadi kota yang penuh angka. Kemudian Tom pun pingsan. Dan keesokan hari, dunia kembali seperti normal. Tetapi di tengah jalan, keajaiban terjadi lagi. Semua SMS handphone di sekitar bisa dilihat oleh Tom. Ini mengingatkan saya dengan permainan Watch Dogs. Setelah sampai di sekolah, Tom menemukan temannya Eugene, membagikan video yang direkamnya kemarin. Dia pun menyadari, Eugene adalah salah satu dari pria bermasker. Satu gerakan Tom membuat handphone Eugene menjadi panas. Dia mengerti, chips di dalam otaknya bisa dia gunakan untuk mengontrol semua barang elektronik. Dia pun ingin mencari semua penjahat dan membalas dendam untuk Lucy. Di pesta malam itu, Tom dari rekaman video itu mendapatkan identitas para penjahat yang menggunakan masker. Dia pun mengirim pesan ke Eugene, "Saya sedang mengawasimu." Kemudian dia belajar cara hacker, sehingga kekuatannya semakin tinggi. Dalam waktu itu, dia terus mengawasi kehidupan para penjahat. Kadang-kadang dia mengontrol lampu kamar mereka, mengganggu kehidupan normal mereka, dan juga mengeksposkan video penjahat yang melakukan tindakan yang tidak senonoh di depan tonton orang ramai. Semua murid pun menertawakan orang itu. Tentu saja, ini hanya segilitir kecil balas dendam dari Tom. Suatu malam, dia mengunci kelompok Eugene di dalam mobil, kemudian membuka mesin mobil dan mengeluarkan asap putih. Tom juga mengontrol radio di mobil dan menanyakan identitas bos penjahatnya. Pria yang ketakutan memberikan nama bosnya Chutz. Kemudian Tom membuka pintu mobil. Setelah semua keluar, mobilnya meledak. Kemudian Tom menemukan rumah Chutz dan mengumpan mereka keluar dari rumah. Kemudian dia merusak semua barang elektronik di dalam dan menemukan narkoba di salah satu speaker. Tom akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Dia meletakkan narkoba ke kantong kecil sesuai jumlah tahun hukuman. Dia membagikan bagian untuk kelompok Eugene, lalu menyimpan narkoba itu ke rumah mereka dan memberikan lokasi ke polisi. Polisi yang menerima informasi segera ke lokasi untuk memeriksa. Kemudian, Tom mengupload video penangkapan polisi dengan nickname E-Boy ke internet agar nama baik mereka rusak, dan juga mengosongkan rekening Chutz. Chutz pun kebingungan, tapi kelakuan Tom yang aneh membuat neneknya curiga melihat Tom yang tidak mengaku. Dia bertanya dari teman baik Tom, Danny, dan menyuruh Danny menjaga Tom. Danny pun merasa sangat kontemplasi, dan Tom menemukan informasi dari percakapan Chutz. Di atas Chutz masih ada bos Elman, tapi dia tidak menemukan informasi Elman. Kelihatan Elman itu bukan orang biasa. Hari itu Tom mendengar percakapan Chutz dan Elman, mendapatkan informasi nanti ada transaksi narkoba. Tom segera mengikuti Chutz, tapi dia menemukan
Chuts membuang handphonenya di tong sampah. Tapi dari drone di atas, Tom pun ada ide lain. Semua barang elektronik bisa dikontrol dia. Jadi dia mengontrol drone di atas. Kemudian mendapatkan posisi Chuts. Kemudian dia mengikuti Chuts ke lokasi transaksi. Dengan kereta yang dia belajar dari internet, dia menghabisi beberapa orang, dan kemudian membakar narkobanya. Saat itu, Chuts membawa sekelompok orang dan memukuli Tom. Terakhir, Tom memancarkan gelombang listrik yang besar, sehingga kelompok Chuts tidak bisa bergerak. Tom pun berhasil melarikan diri. Namun setelah beberapa hari, Elman membawa orang ke rumah Tom. Tidak tahu dari mana dia mengetahui kekuatan Tom, dan ingin mengambil Tom. Dia bilang ke Tom, dia menyuruh sekelompok orang dengan Eugene menculik Lucy. Tom dengan kekuatannya telepon ke polisi. Alasan Elman bisa mencurigai Tom karena temannya Tom, Danny, demi uang. Dia memberitahu Elman orang yang dicurigai Tom. Elman meminta dia mentransfer uang ke rekeningnya. Mendengar suara mobil polisi, Eugene segera menyembunyikan Lucy. Mereka takut polisi mengetahui pistol mereka. Mereka pun meletak pistol di lantai. Tapi polisi tidak menemukan mereka, dan kemudian pergi. Mereka pun kembali tenang, tetapi Lucy mengambil pistol dan menodong mereka. Mereka pun terdiam dan berlutut. Lucy yang baik hati pun membiarkan mereka dan pergi. Tetapi dia bertemu Elman yang datang ke sana. Rupanya Elman yang tidak bisa menghubungi Eugene segera ke lokasi penculikan. Elman meminta Tom terus mentransfer uang. Tapi Tom bilang, jika saya beri pilihan agar kamu pergi, apakah kamu bisa terima? Elman merasa sangat lucu. Kemudian Tom membuat handphone Elman memanas. Melihat sesuatu yang salah, Elman segera kabur. Dan handphone semua orang pun meledak. Mungkin tidak, mereka menggunakan Samsung Note 7. Melihat Eugene yang bingung, Lucy memukul Eugene hingga pingsan. Tom pun segera keluar dan mengejar Elman. Tapi dia dipukul Elman dari belakang. Tom mengeluarkan listrik yang membuat orang tuli. Elman pun menghantamnya dengan kepala, sehingga Tom pun terjatuh. Kemudian dia mengambil pipa untuk membunuh Tom. Untungnya Lucy keluar dan menembak ke tangan Elman. Lucy yang baru belajar tembak sangat terkejut melihat Elman yang masih bergerak. Dia pun dipukul Elman di masa kritis. Tom pun berdiri. Sebelum Elman menyerangnya, dia mengeluarkan listrik yang besar. Elman pun terjatuh. Setelah itu semua kembali ke kehidupan normal. Orang yang saling mencintai, Tom dan Lucy pun bersama. Film ini E-Boy. Kreativitas sangat menarik, tapi plotnya sedikit jelek. Saya kira banyak orang berpikir Tom akan seperti superhero, tapi rupanya hanya mengalahkan penjahat kecil dan hampir terbunuh. Ini juga alasan kenapa film ini kurang terkenal. Tapi dengan modal yang kecil, ini sudah terhitung sangat bagus. Jika kamu ada kekuatan ini, apa yang akan kamu lakukan? Betapa nekatnya Ben, supaya anaknya senang. Ia membeli kebun binatang. Ia tak mengira, di kebun binatang yang sudah bangkrut ini, juga ada beberapa petugas. Kepala pengawas, Kelly, ia memperkenalkan diri, dan teman-temannya. Sekarang, mereka adalah pekerja Ben. Keuangan Ben kini berdarah-darah, karena Ben yang awam ini harus membayar hutang gaji bertahun-tahun. Awalnya, Ben mengira biaya kebun binatang tidak akan semahal ini. Tapi, sekarang uangnya hampir habis. Lalu, ia menemui kakaknya. Musim liburan adalah bulan Juli. Kalau ia bisa lolos pemeriksaan standar, kebun binatang bisa buka lagi. Tapi, sekarang masih Februari. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Ben pun bisa menghasilkan uang nantinya. Tapi, Ben adalah seorang amatir. Bagaimana cara memperbaikinya? Dalam waktu yang singkat, bagaimana cara mengelolanya? Ben sama sekali tidak paham. Tak hanya itu, Ben masih harus mencari uang untuk memperbaikinya. Setelah dihitung-hitung, harganya melebihi budget Ben. Jadi, ia bekerja sendiri. Tapi, ia kewalahan. Pegawainya juga meremehkannya dan mengira ia sama dengan bosnya yang dulu. Mungkin Ben akan segera angkat kaki. Kakak Ben juga membujuknya. Sudah tua jangan banyak tingkah. Saat itu, Kelly bertanya tentang kondisi atap. Kakak Ben bertanya itu siapa. Ben menjelaskan itu adalah pegawainya.
Kakak Ben berkata, "Aku mendukung keputusanmu." Malamnya, Kelly datang ke rumah Ben. Ia minta Ben membantunya mengobati macan yang sakit, juga membantu memeriksa lampu gudang. "Sudah dimatikan belum?" Ben mengiyakannya. Siapa yang bisa menolak Kelly? Ben menyuruh Dylan anaknya memeriksa lampu gudang, sementara ia dan Rosie pergi memberi obat. Di gudang, Dylan melihat kotak besar di meja. Ia penasaran, lalu membukanya. Ia kaget setengah mati dan lari keluar tanpa menguncinya lagi. Esoknya, Ben terkejut. Banyak ular berserakan di halamannya. Akhirnya, Ben dan pegawainya menangkapnya lagi. Saat itu, Ben memarahi Dylan yang ceroboh. Ucapan Ben yang tajam melukai hati Dylan. Dylan marah, melempar ember, dan menendang ular. Kelly memperhatikan mereka. Ia menghibur Ben. Mungkin karena sekarang Dylan sudah remaja, jadi agak emosional. Saat itu, sebuah kabar buruk datang. Petugas pemeriksaan datang. Semuanya panik. Bukannya ia datang seminggu sebelum pembukaan. Ia bernama Ferris. Ben dan pegawainya hanya pasrah dan membawa Ferris masuk kebun binatang. Ferris menunjuk pagar. Katanya kurang tinggi, harus dibenahi. Ia juga melihat macan tua berumur 17 tahun. Macan ini sudah tua dan terlihat sakit, jadi harus diobati. Ferris berkata, banyak hal yang harus dibenahi. Ada 12 item, tapi sekarang mereka hanya punya waktu sebulan. Ben meminta Robin menghitung pengeluaran. Butuh setidaknya 1,5 miliar. Dari mana uang sebanyak itu? Intinya, Ben sekarang sudah benar-benar bangkrut. Ben berkata ia mau berpikir. Ia pergi ke depan gudang, lalu meninju udara dengan marah dan menendang tong. Setelah puas, ia mendirikannya lagi. Melihat kelakuan Ben yang lucu, Kelly tersenyum. Ben mengisyaratkan bahwa semuanya baik-baik saja, tapi hatinya kalut. Hanya Ben yang tahu. Melihat foto istrinya, ia teringat kenangan manis mereka. Selama bertahun-tahun, kematian istri Ben mengurungnya dalam duka. Ben merasa hidupnya tak lagi sama. Ia tidak bisa melupakan rasa cintanya yang besar pada istrinya yang telah memberinya kebahagiaan. Tapi Tuhan malah mengambil malaikat penjaganya dan anak-anaknya. Ben merasa sendirian, tidak ada yang membantunya. Ben memakai baju yang dibelikan istrinya untuk merasakan sedikit kehadirannya. Saat itu, Ben melihat selembar cek tabungan. Ben segera menemui kakaknya. Setelah diperiksa, istrinya rupanya punya tabungan 1,5 miliar. Ternyata, istri Ben sudah menduga mungkin Ben akan berada di situasi sulit. Untuk jaga-jaga, istrinya menabung untuk membantu Ben terakhir kali. Jadi, kalau mau investasi, berikan saja ke istrimu. Setelah Ben mendapat uang, semua orang sangat senang. Akhirnya, tidak jadi dipecat. Mereka mulai bekerja, membuat kebun binatang baru. Tapi, masalah tak henti-hentinya datang. Spark, si macan tua, yang sakit-sakitan, tidak mau turun dari batu. Ia juga sudah mogok makan sehari. Semua orang berdiri di depan kandangnya, tanpa tahu harus bagaimana. Ben sangat bingung. Ia ingin masuk ke kandang untuk menjadi umpan. Kelly menolak usul itu karena terlalu bahaya. Lily, pegawai termuda, bilang untuk membuat suara berisik. Mereka segera mengambil perkakas. Mulanya, Ben ragu cara itu akan berhasil. Tapi, ia mulai berteriak dengan keras. Tolong turun, jangan membuatku stres. Kamu kira aku bersedia memanggilmu turun? Aku begini karena aku frustrasi. Setelah puas mencurahkan unek-uneknya, Ben pergi. Kelly mengejarnya. Sudah waktunya Spark disuntik mati. Ia terlalu sakit dan tua. Tapi, Ben mengira Spark bisa diobati. Pendapat yang berbeda membuat mereka bertengkar. Malamnya, Kelly pergi menemui Ben. Ben memegang tangannya dan minta maaf. Pertama kalinya, Ben bercerita tentang kematian istrinya. Sebenarnya di sini membuatnya banyak belajar. Tapi, saat melihat Dylan yang mirip istrinya, ia jadi sangat tertekan. Rasa cintanya pada istrinya yang begitu dalam membuatnya tidak bisa melupakannya. Cinta jenis ini hanya ada sekali.
Mendengarnya, mata Kelly berkaca-kaca. Ia agak iri dengan istri Ben. Saat kembali ke dalam, Dylan ternyata mendengarnya. Mereka lalu bertengkar. Dylan sampai menangis. Ben juga tidak berdaya. Esoknya, Ben sendirian pergi melihat Spark. Saat itu, Dylan menemui Ben. Mereka tidak membahas kejadian kemarin malam. Ben bertanya padanya tentang Lily, sepupu Kelly. Ternyata, Dylan menyukai Lily. Baginya, Lily sangat manis. Tapi, Dylan tidak berani menyatakannya. Ben mengajarinya trik 20 detik keberanian. Kita hanya butuh 20 detik keberanian dan menelan malu untuk mendapat hasil. Ini pertama kalinya mereka bicara dari hati ke hati. Di rumah, Ben menunjukkan poster pembukaan kebun binatang hasil gambar Dylan. Dylan sangat terharu. Sekarang, persiapannya hampir selesai. Saat Ferris datang untuk memeriksa, kebun binatang itu lolos standarisasi. Mereka semua berpelukan. Tapi, sebelum pembukaan, cuaca tidak mendukung. Berita melaporkan akan hujan deras. Selama beberapa hari, Dylan curi-curi kesempatan datang ke rumah Lily. Ia menggunakan trik 20 detik keberanian. Aku kangen kamu. Selalu memikirkanmu. Aku suka rambutmu. Aku suka senyummu. Lily, aku mencintaimu. Setelah Dylan menyatakan cintanya, Lily terharu hingga tak bisa berkata-kata. Inilah cinta pertama, begitu indah. Saat seseorang berusaha keras untuk mencapai sesuatu, maka semesta akan membuka jalan. Hari pembukaan tiba. Ternyata, hari sangat cerah. Semuanya sangat antusias. Mereka menyambut di pintu gerbang. Tapi, setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun yang datang. Dylan yang tidak sabaran, langsung lari ke depan memeriksa. Pasti ada sesuatu, pikirnya. Ternyata, sebuah pohon tumbang karena hujan kemarin, sehingga menghalangi jalan. Setelah Ben naik ke atas, ia melihat usahanya tidak percuma. Akhirnya, kebun binatang ini hidup lagi. Setelah mengalami banyak hal bersama, Ben dan Kelly berpacaran. Film selesai. Ben telah merelakan kepergian istrinya. Ia membawa kedua anaknya ke restoran tempat ia bertemu istrinya. Ia mendeskripsikan momen itu. Ben juga memakai jurus 20 detik keberanian. Ia gugup melihat wanita di hadapannya. Momen itu begitu hidup seakan istrinya hidup lagi. Istrinya tersenyum kepadanya. Film ini diadaptasi dari kenyataan. Ada kejutan, kisah haru, dan penyesalan. Mungkin di kehidupan nyata, mungkin kita tidak akan seberuntung Ben. Di hari pembukaan kebun binatangnya, 20 detik keberanian mungkin tidak akan membawa hasil yang baik. Apa kalian ingin terus takut dan tidak pernah mencoba? Ketakutan akan membuatmu melewatkan banyak hal. Sekali-sekali cobalah nekat dalam 20 detik. Telanlah ketakutanmu dan cobalah. Bebaskan dan biarkan jiwamu bernapas lega. Pria ini ke toko swalayan. Tidak pernah menghabiskan uang. Tetapi setiap kali juga bisa bawa pulang banyak barang-barang. Kok bisa dia? Langkah pertama ke toko swalayan. Ambil beberapa item secara acak. Ketika pelanggan lain tidak memperhatikan, masukkan barang itu dalam tas mereka. Ingatlah, harusnya berbagi ke banyak tempat. Langkah kedua, ketemu pekerja toko swalayan. Harusnya bersemangat letakkan barang padanya. Langkah ketiga, pura-pura beli secara banyak. Tunggu pelanggan yang lain selesai beli. Mereka pergi ke kasir untuk membayar. Bunyi supermarket berbunyi. Bahkan pekerja datang dan memeriksa. Bunyi juga berbunyi. Toko swalayan akan pikir sistem bunyi lagi ada masalah. Hanya bisa biarkan pelanggan pergi. Saat itu, pria kita pakai mantel dengan banyak barang keluar. Bawa barang-barang yang dia pilih. Dengan tatapan pekerja toko swalayan, dia nyaman pergi. Ditangkap dapatkan juara Oscar. Jadi film La Vie est Belle. Mungkin kalian rasa akrab. Tidak salah, dia juga berperan dalam film itu. Film ini mau nyebut sama kita. Jangan nilai orang lain dengan penampilan. Jangan hargai kebaikan dan kejahatan orang lain melalui pandangan subjektif kita. Ekor ular berusia 1000 tahun muncul dari tanah dan membisikkan sesuatu di telinga Eva. Membuatnya maju dan diam-diam memakan buah terlarang, yang membuat Adam penasaran jadi dia juga mencicipinya.
Namun hal ini diketahui Tuhan, dia marah dan mengusir keduanya keluar dari Taman Eden dan diasingkan ke padang gurun. Biarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Setelah ular itu tahu apa yang terjadi, dia dengan bangga memanjat tembok kota, berubah kembali menjadi bentuk iblis. Kemudian di sebelah malaikat berbaju putih. Dia tidak berduka untuk Adam dan Hawa, tetapi malaikat sebaliknya, dia sangat sedih. Bagaimanapun, masa depan manusia ada di tangan dua orang itu. Malaikat Aziraphale takut akan cedera Adam dan Hawa, jadi dia memberikan pedang sucinya kepada Adam. Agar aku bisa melindungi Eva yang sedang hamil. Saat itu, langit menerjang untuk pertama kalinya, Iblis Crowley bersembunyi di bawah sayap Aziraphale untuk menghindari hujan. Kisah persahabatan indah keduanya resmi dimulai di sini. Setelah 6.000 tahun, populasi manusia telah mencapai 8 miliar orang. Pada saat ini, dua utusan muncul dari neraka, salah satunya bahkan menggunakan tangannya untuk meniup api dan menyalakan sebatang rokok. Menemukan Iblis Crowley, dia mengeluarkan keranjang, di dalamnya ada seorang anak. Crowley kagum, itu adalah putra penguasa neraka, setan. Utusan itu meminta Crowley untuk menandatangani namanya, setuju untuk menyelesaikan tugas melahirkan anak itu. Kemudian menukar Adam dengan putra seorang pejabat pemerintah, membiarkan manusia membesarkan putra setan. Ketika anak itu tumbuh, dia akan menghancurkan umat manusia. Namun, Crowley membuat kesalahan. Dia pergi ke biara, lalu memberikan bayi itu ke ruang bersalin normal untuk menyelesaikan persalinan. Pada saat yang sama, ada dua wanita hamil yang akan melahirkan, rumah pejabat pemerintah dengan rumah petani miskin biasa. Pada akhirnya, para biarawati menjadi sedikit bingung saat bertukar, dan salah memahami instruksi Crowley. Rumah kader menerima anak-anak dari keluarga miskin. Keluarga miskin menerima anak setan. Dan anak lainnya, putra seorang kader, seharusnya tumbuh dalam kekayaan. Kemudian akhirnya menjadi yatim piatu. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, para utusan untuk menutupi kisah putra setan, membakar seluruh biara. Namun, pada saat ini, Crowley masih berpikir bahwa putra diplomat itu adalah putra setan. Dia memberitahu Aziraphale, ketika anak ini berusia 11 tahun, kekuatan jahat dalam dirinya akan bangkit. Pada saat itu, tidak hanya bumi yang akan dihancurkan, tetapi surga dan neraka juga akan menggunakan ini untuk berperang. Tapi keduanya segera terbiasa hidup di bumi, tidak ingin melihat tempat mereka hancur. Jadi keduanya memutuskan untuk mengkhianati kehendak surga dan neraka, memikirkan cara untuk menyelamatkan dunia. Kolaborasi pertama antara iblis dan malaikat dalam 6.000 tahun sejarah secara resmi dimulai. 5 tahun kemudian, masih ada 6 tahun tersisa sampai akhir dunia. Keduanya pergi ke rumah pejabat lainnya, iblis menjadi pengasuh, dan malaikat menjadi tukang kebun. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi anak itu. Malaikat Aziraphale selalu melantunkan mantra yang baik, membantunya memahami dan mencintai segala sesuatu. Crowley si iblis mengucapkan mantra jahat. Dia mengajarinya bahwa setiap kali dia bertemu seseorang yang tidak cocok untuk matanya, dia langsung memberinya 2 tamparan. Mengolah baik dan jahat menyebabkan mereka merusak diri sendiri, dan pada saat yang sama membantu anak menjadi orang normal. Jadi mereka berhasil. Berdua datang untuk melaporkan pekerjaan kepada atasan. Crowley melaporkan kepada iblis wanita tentang pikiran gelap yang dia ajarkan kepada bocah itu. Di masa depan, putra setan pasti akan menjadi iblis yang kejam. Aziraphale kembali memberitahu malaikat agung Gabriel bahwa putra setan nantinya akan menjadi malaikat. Tapi malaikat Raci berkata perang ini tidak bisa dihindari, kita harus menang. Aziraphale langsung diam. Hari itu, Crowley datang untuk memberitahu Aziraphale bahwa anak itu sekarang normal, keajaibannya telah berhasil. Seperti ini sampai tahun ke-11, hanya 6 hari tersisa sampai akhir dunia. Crowley diinformasikan, 2 hari lagi akan menjadi hari ulang tahun putra setan. Neraka akan melepaskan anjing penjaga gerbang neraka yang paling ganas ke sisi bocah itu untuk mendengarkan perintah. Pada saat yang sama, Adamlah yang akan menamai anjing itu dan kemudian mendapatkan kekuatan jahat. Sampai saat itu perang antara surga dan neraka akan dimulai. Jadi 2 orang merencanakan untuk membunuh penjaga gerbang neraka itu. Akhirnya, ini adalah hari ulang tahun Adam, dan penjaga gerbang neraka Cerberus juga telah dibebaskan. Aziraphale dan Crowley dengan cemas menunggu anjing itu muncul, tetapi tidak ada tanda-tanda. Namun, pada saat yang sama di sebuah kota kecil, putra setan yang sebenarnya sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Pada saat ini, Cerberus juga muncul, memamerkan taringnya yang tajam untuk mencari tuannya. Adam memberitahu temannya bahwa dia berharap dia punya anjing dan dia sudah memikirkan nama untuk anjing itu. Penamaan akan mewakili identitas serta kekuatan super yang dimilikinya.
Cerberus menunggu pemiliknya memberinya nama yang agung. Ayo, anjing neraka, anjing penghancur. Aku akan menamainya. Aku akan menamakannya Candi. Karena namanya terdengar sangat lucu. Setelah itu, Candi si anjing neraka berlari ke sisi pemiliknya. Pada titik ini, Crowley mengira Cerberus pasti telah menemukan pemiliknya dan menyelesaikan penamaannya. Jika demikian, Adam akan memiliki kekuatan penuh untuk menghancurkan bumi. Kalau begitu, selamat datang di kiamat. Hati-hati dengan anjing ini Cerberus dari neraka. Untuk sampai ke sisi Adam, dia menjatuhkan penampilannya yang ganas dan berubah menjadi anak anjing yang lucu. Dan kemunculan Cerberus juga berarti kekuatan kegelapan dalam diri Adam akan bangkit. Kiamat juga datang. Pada saat itu, 4 ksatria apokaliptik termasuk perang, kematian, kelaparan, dan polusi juga akan muncul. Neraka menyewa seorang pengirim manusia untuk mengirimkan token dari 4 bahaya kepada ksatria kiamat. Berarti menandakan akhir dunia telah tiba. Di benua perang terus-menerus, para kepala negara sedang mendiskusikan gencatan senjata. Tiba-tiba, seorang wanita muncul untuk mengacaukan situasi, membuat para pemimpin tidak mengerti apa-apa. Tepat pada saat ini, pengirim juga mengirimkan kredit kepada wanita itu dan kemudian pergi. Item di dalam kotak adalah pedang perang. Akhirnya tiba juga. Letakkan sekarang. Dia tidak memperhatikan dan hanya berjalan keluar. Setelah itu, konferensi tiba-tiba dibatalkan. Semua orang melepaskan tembakan untuk saling membunuh. Perang berlanjut. Namun, situasi menakutkan ini semua disebabkan oleh wanita ini. Kemampuannya adalah berperang. Kemanapun dia pergi, perang akan mengikuti. Satria kedua yang menerima token utama adalah kelaparan. Dia menemukan makanan yang sangat menakutkan yang disebut gelembung mimpi. Pada saat yang sama, sebelum menyantap hidangan cantik ini, pengunjung juga harus menghirup balon berisi gas beracun. Selanjutnya, jika kamu memakan makanan yang dibuat oleh perwakilan ksatria kelaparan, tidak hanya menyebabkan rambut rontok, mulut berbusa, tetapi juga menyebabkan organ dalam hancur, berjalan seperti zombie. Pada akhirnya, meledak dan mati. Staf layanan takut berubah menjadi hijau. Pada saat ini, pengirim membawa kredit dan memintanya untuk menandatangani untuk menerima barang. Apa yang ada di dalamnya adalah skala yang menunjukkan bahwa pertempuran kiamat sudah dekat. Lapar dan haus sangat senang sehingga mereka buru-buru bersiap untuk berkumpul bersama dengan 3 ksatria kiamat yang tersisa. Ksatria kiamat ketiga adalah polusi. Dia sedang duduk di tepi sungai menikmati mahakarya manusia. Sungai itu penuh dengan kotoran manusia, semakin kotor sesuatu, semakin indah dia menemukannya. Dia menandatangani namanya di kertas kwitansi, tinta yang menetes membuat namanya kabur. Dia membuang kotak itu dan mengeluarkan mahkotanya. Pada titik ini, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat mahkota menodai dan meletakkannya di kepalanya. Sekarang hanya ada 1 item yang tersisa untuk dipindahkan. Pengirim membuka amplop, ketika dia melihat nama pelanggan, dia tertegun untuk waktu yang lama. Seperti sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Kemudian pengirimnya perlahan-lahan turun dari mobil dan berjalan lurus ke depan. Sebuah truk tiba-tiba lewat di depan. Ini benar-benar berbahaya. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat tubuhnya berlumuran darah tergeletak di tengah jalan. Dan bayangan hitam yang berdiri di depannya sekarang adalah ksatria terakhir. Token kali ini adalah pesan. Hanya 1 kalimat. Waktu telah melanda. Night of Death akhirnya menunggu hari ini. Karena untuk mencicil Siper, selangkah lebih maju untuk menghindari kemacetan di apokalipse. Sekarang 4 ksatria kiamat telah berkumpul. Mereka bersiap untuk berkumpul untuk menemukan putra setan. Hanya 1 kata dari Adam dan semua 4 ksatria kiamat akan mulai menghancurkan peradaban manusia. Untuk mencegah kiamat, Anadema, keponakan generasi ke-12 dari keluarga penyihir, pergi mencari putra setan. Tapi dia tidak tahu bahwa Adam adalah orang yang dia cari. Aziraphale dan Crowley pergi ke biara sebelumnya untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi tempat ini segera menjadi kawasan wisata sehingga mereka hanya bisa kembali dengan kecewa. Tapi di tengah jalan, dia secara tidak sengaja menabrak penyihir Anadema. Aziraphale buru-buru keluar dari mobil untuk melihat situasi. Mari menyala. Kemudian sembuhkan luka Anadema, lalu gunakan sihir untuk memperbaiki mobilnya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, saya memutuskan untuk membawanya pulang. Di jalan, Anadema melihat sepedanya jelas tidak memiliki speedometer, tapi kenapa sekarang ada? Ketika dia turun dari mobil, dia menemukan bahwa speedometernya hilang lagi. Dia merasa bahwa keduanya terlalu aneh, jadi dia buru-buru pulang. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah menjatuhkan buku ramalan di mobil Crowley.
Aziraphale melihatnya dan membawanya pulang. Ramalan dalam buku itu benar-benar terjadi dalam sejarah. Selain itu, ada telepon di rumah putra setan. Aziraphale curiga dan senang melakukan panggilan tes untuk mengkonfirmasi identitas putra setan. Maaf, saya menelepon rumah yang tepat. Tinggal 2 hari lagi menuju akhir dunia, bagaimana bisa dicegah dalam waktu sesingkat itu? Untuk malaikat yang jujur seperti Aziraphale, ini adalah dilema yang nyata. Semuanya, hati-hati dengan gadis bernama Anadema ini. Dia memiliki kemampuan khusus untuk melihat jiwa orang lain. Tidak peduli apakah itu jahat atau najis, itu tidak bisa lepas dari matanya. Tetapi ketika dia melihat Adam, Anadema tampak membeku. Ini pertama kalinya dia tidak bisa melihat jiwa orang lain. Karena saat itu dia tidak tahu bahwa Adam adalah anak setan. Dia mewakili jiwa dari semua neraka. Anadema memberi Adam beberapa majalah yang tanpa terlihat membangunkannya. Melihat citra nuklir yang mencemari lingkungan, Adam berharap hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kemudian reaktor nuklir di seluruh Inggris dikejutkan, staf yang datang untuk memeriksa tercengang. Energi nuklir terus berkurang tetapi generator masih berfungsi normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mereka membuka reaktor, nukleus menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan ruang gelap. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dasar reaktor ada permen lemon. Dan permen lemon ini banyak ditemukan di kamar Adam. Hari itu, ketika Adam sedang berbicara dengan teman-temannya, dia berharap suatu hari nanti tanah misterius Atlantis dalam legenda bisa muncul. Teman-temannya semua mengira Adam gila karena tanah itu menghilang 1000 tahun yang lalu. Tapi tidak lama kemudian, sebuah perahu saat berlayar menemukan tanah yang terlupakan itu. Bagaimana ini mungkin? Apalagi berita itu dengan cepat dikonfirmasi, Atlantis benar-benar muncul dari air. Kelompok Adam berbicara tentang masalah alien yang membayangkan bumi. Dan Adam baru memikirkannya, piring terbang mendarat di sisi jalan. Mereka datang ke bumi untuk mengekspresikan sikap damai dan bersahabat mereka. Monster laut raksasa yang dilihat Adam dalam mimpinya juga berenang dan menghancurkan banyak kapal. Buletin terus-menerus melaporkan hal-hal misterius. Dan semua ini di luar pemahaman manusia. Hanya dalam 1 hari, begitu banyak hal terjadi di luar imajinasi. Hari itu Adam pergi ke rumah Anadema untuk mengembalikan majalah yang telah dibacanya. Ketika dia melihat gambar setan di dinding, kekuatan kegelapan di dalam dirinya sepenuhnya terbangun. Dia akhirnya tahu bahwa tujuannya datang ke bumi ini adalah untuk menghancurkan tempat ini. Di sisi lain, Crowley menjangkau Aziraphale dan mengatakan dia merasakan kekuatan Adam terbangun. Mungkin hanya beberapa jam sebelum dunia akan benar-benar hancur. Gunakan waktu ini untuk meninggalkan planet ini dengan cepat. Berapa lama kita berteman? Sudah 6000 tahun. Sahabat, kita bukan teman. Aziraphale menolak tawaran Crowley, dia harus menghentikan kiamat, harus menemukan Adam. Mereka berdua terus berdebat. Di sisi lain, Hell's Messenger sedang menunggu kiamat terjadi. Dengan perintah putra setan, perang antara surga dan neraka secara resmi akan dimulai. Tetapi ketika dia melihat penampilan putra setan ini, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Crowley. Anak ini bukan anak setan tapi hanya anak biasa. Crowley bajingan. Jadi dia segera pergi ke Crowley untuk membalas dendam. Tapi aku tidak tahu Crowley sudah menaruh seember air suci di pintu. Yang paling ditakuti iblis adalah air ini. Begitu petugas kesehatan masuk, dia langsung memakan seember air suci di kepalanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meleleh menjadi asap dan membuat utusan yang tersisa sangat ketakutan. Pada saat ini, Crowley mengambil botol air suci dan mengancamnya untuk keluar dari sini. Namun, setetes air yang menyentuh tangan Crowley membuatnya sadar bahwa itu palsu. Sampai jumpa kalian bajingan. Pada saat ini, Crowley berlari ke saluran telepon, utusan itu juga mengejarnya. 2 orang saling mengejar di saluran radio. Crowley berhasil keluar, tetapi utusan neraka terkunci di sistem telepon. Pada saat ini, Crowley sangat khawatir tentang keselamatan malaikat Aziraphale. Dia menelepon tetapi tidak ada yang menjawab, jadi dia bergegas ke perpustakaan untuk menemukannya. Pada titik ini, dia menemukan bahwa perpustakaan malaikat dilalap api. Dia sangat sedih, Aziraphale mungkin telah dibunuh oleh orang-orang neraka. Seseorang membunuh sahabatku. Bajingan. Dan Adam akan memanggil kuartet Satria Kiamat untuk memulai perang kiamat. Bocah ini menemukan sebuah botol. Tulisan di atas terlihat sangat familiar. Jadi dia menyimpannya. Diletakkan jaketnya di lantai. Kemudian menuang isi dalam botol itu di atasnya.
Dia ingin melihat apakah itu. Bocah ini membuka tutup, menuangnya dengan hati-hati. Kelihatannya seperti agar-agar. Diangkatnya dan dilihat dengan dekat. Di dalam agar-agar itu terdapat sesuatu yang berwarna hijau. Bocah ini langsung menutupinya dengan jaket. Ternyata dia mau menjualnya kepada kakek dokter hewan. Kakek ini memberinya 2 koin untuk membeli agar-agar ini. Kemudian mulai menelitinya. Disentuhnya ternyata lembek dan fleksibel. Dia sangat bingung, apakah bisa dimasak untuk makan atau tidak. Jadi berencana untuk memeriksa perlahan-lahan. Keesokan harinya agar-agar itu malah bisa bergerak. Kemudian terbelah di tengah. Sebuah cakar kecil keluar untuk membuka lapisan. Kakinya juga menghancurkan cangkang itu. Seekor Godzilla mini muncul. Di saat ini Jenny masuk ke kamar. Dia tidak memperhatikan monster kecil yang ada di belakangnya. Sinar cahaya langsung membuat monster kecil itu menutupi mata. Suaranya mengejutkan Jenny. Segera Jenny memanggil kakek. Apakah monster kecil ini keluar dari agar-agar itu? Monster kecil berjalan mondar-mandir. Kakek terus melihatnya dan ingin menangkapnya. Monster kecil itu pun mundur. Lalu kakek menangkapnya dan mengurungnya dalam sangkar. Monster kecil itu kelihatan sedih. Baru saja dilahirkan langsung dikurung. Kelihatannya dia tidak puas. Dari mana asal-usul monster kecil ini? 2 hari lalu, sekelompok nelayan sedang menangkap ikan. Sebuah pesawat luar angkasa jatuh ke dalam laut. Yang aneh adalah hanya setengah dari pesawat yang tenggelam. Apakah dasar laut menjadi dangkal? Mereka bertiga pergi melihat. Masuk ke dalam pesawat itu dari lubang. Di dalam penuh dengan asap. Mereka melihat seorang pilot. Setelah diperiksa ternyata dia masih hidup. Jadi segera menolongnya. Salah satu pilot lagi tidak begitu beruntung. Sudah sekarat. Akhirnya mereka menyelamatkannya. Di saat ini pesawat pun tenggelam. Kakek ingin memeriksa keadaan monster itu. Tetapi hal yang menakutkan terjadi. Kakek melihat monster ini berubah menjadi besar. Hanya sebentar saja dia sudah bertumbuh 2 meter. Kakek takut dia terus bertumbuh. Jadi ingin mengantarnya ke kebun binatang. Ketika mereka memperbaiki kanvas, hal yang menakutkan terjadi lagi. Monster itu menarik tangan Jenny. Untung saja kakek berhasil melepaskannya. Lalu monster menghancurkan kanvas. Keluar dari sangkar. Membuat mereka tidak berani bersuara. Monster ini berjalan mondar-mandir. Tidak melukai mereka berdua. Dan pergi begitu saja. Bahkan meneriaki mereka sebelum pergi. Mereka pun bingung. Pilot yang diselamatkan pun sadar kembali. Salah satu lagi terinfeksi virus misterius. Kelihatannya sudah tidak dapat bertahan lagi. Dia memberitahu harus mencari agar-agar itu. Dan meninggalkan sebuah catatan untuk pilot. Setelah penelitian diketahui bahwa bocah itu yang memungutnya. Bahkan menjual pada kakek dokter hewan. Jadi mereka pergi mencari. Tetapi sudah terlambat. Monster itu sudah melarikan diri. Monster yang baru tiba itu meneriaki sekelompok kambing. Membuat para kambing ketakutan. Seekor anak kambing terus bersuara di depannya. Monster melihatnya tetapi berjalan ke arah anjing. Kelihatannya monster ini tidak mengganggu yang lemah. Monster itu masuk ke kandang kuda. Membuat kuda-kuda itu berlari. Tumpukan pakan menarik perhatian monster itu. Dia melihat ke sekelilingnya. Tidak ada makhluk lain lagi. Dia dapat makan dengan baik. Segera monster itu mengoyakkannya sambil menggoyangkan ekor. Kemudian mulai makan. Di saat itu seekor anjing melihatnya. Langsung berlari mendekati dan menyerangnya. Pemilik anjing ini merasa aneh. Dia berjalan masuk dengan memegang pistol. Anjing itu pun sampai tidak bisa bergerak. Baru saja pemilik ingin menembak. Polisi menghentikannya. Mereka mendorong masuk sebuah sangkar besar. Dan ingin menangkap monster itu secara hidup. Polisi menakuti monster dengan tongkat.
agar monster itu dapat turun. Monster itu pun melompat turun, malah bermain dengan polisi. Polisi itu terus menyerang monster, membuatnya hingga ke jalan masuk sangkar. Mereka ingin mendorong monster masuk ke dalam sangkar. Monster itu melawan sehingga mereka jatuh. Polisi itu terus menusuknya. Kali ini monster itu marah. Dilemparkannya tongkat kayu itu. Monster itu ingin pergi, tetapi pemilik anjing itu langsung menusuk punggungnya. Monster itu berteriak kesakitan dan langsung menyerang. Tulang punggung monster ditusuk. Dia merasa sangat tersinggung. Mana bisa dia menerimanya? Dia menyerang pemilik anjing. Polisi memukulnya dengan palu, tetapi monster itu sangat kuat. Hanya terdengar suara, tetapi tidak dapat menghentikannya. Polisi mulai menembak juga, tetapi monster itu bagaikan besi. Sama sekali tidak takut terhadap peluru. Monster itu berjalan mendekati mereka. Karena ketakutan mereka pun menutupi pintu, saling dorong-mendorong dengan monster. Monster tidak dapat membuka pintu, jadi dia menghancurkan dinding dan pergi. Monster berlari ke atas gunung, ingin menjadi raja di sana. Polisi membawa banyak bantuan. Ditembaknya monster dengan senapan api. Monster itu pun menjadi takut, bersembunyi di dalam gua. Polisi yang pandai melemparkan sekantong makanan. Monster itu pun terpancing dan makan. Di saat ini sebuah jaring besi diturunkan dari atas. Monster itu pun tertangkap. Ahli mengaktifkan listriknya. Setelah disentrum monster pun pingsan. Para ahli menangkap dan mengikat monster. Berencana ingin menelitinya. Tak menyangka terjadi kesalahan. Mesin rusak. Listrik tidak dapat menyentrum monster lagi. Monster itu mulai berjuang, lolos dari ikatan. Dia sedikit pusing karena sentruman. Dihancurkan dinding dan keluar. Di saat ini seekor gajah datang menabraknya. Keduanya mulai bertarung. Awalnya gajah menganggap enteng. Tak menyangka bahwa monster ini sangat kuat. Jadi gajah itu dijatuhkannya. Untuk kedua kali, gajah mengeluarkan seluruh tenaganya. Ditahannya monster itu, lalu mengikatnya dengan belalainya. Tetapi juga dijatuhkan oleh monster. Untuk ketiga kalinya, gajah mulai menyerang dengan kuat. Langsung diangkatnya monster itu, membuat monster pun terjatuh. Keempat kalinya monster mengeluarkan tenaganya. Digigitnya gajah itu dan tidak dilepaskannya. Mulai ingin menjatuhkan monster. Akhirnya gajah pun terjatuh, lalu terus menggigit monster. Gajah pun dibunuh oleh monster. Monster mulai menggila, terus menghancurkan dan menangkap manusia, membuat para manusia sangat takut. Monster itu pun berlari ke dalam sungai. Tentara terus melemparkan bom. Polisi menelepon untuk meminta bantuan. Monster tidak tahan lagi. Dia keluar dari sungai dan meneriaki para tentara. Tentara pun melarikan diri. Kemudian monster menghancurkan jembatan. Setelah berteriak dia pun pergi. Monster memanjat gedung. Dia merasa manusia tidak dapat menyerangnya karena dia tinggi. Polisi menembak dengan bom. Monster itu kesakitan. Hampir saja jatuh. Monster meraih dinding agar tidak terjatuh. Tetapi tank menembak dengan pas. Sebuah tembakan menghancurkan dinding. Monster pun jatuh dan mati. Film berakhir di sini. Sampai jumpa. Ini adalah emas batangan bernilai jutaan dolar. Konon emasnya diambil dari dasar laut. Dan laut ini adalah laut Bering yang dikenal mengandung harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Penambang emas Steve memperoleh hampir 80.000 dolar dari emas yang ditambang kemarin. Meskipun dia mampu meredakan tekanan ekonomi untuk sementara. Tetapi dengan jumlah yang sedikit. Itu tidak cukup. Steve membawa pelaut Jeff dan mengendarai perahu besar ke lokasi penambangan emas. Dia menggunakan teknik yang diajarkan oleh leluhurnya untuk menemukan tambang emas. Setelah itu, dia mengarahkan pelaut Jeff untuk pergi ke lokasi yang diidentifikasi. Jeff menggunakan ekskavator untuk mengambil lumpur dan memasukkannya ke dalam mesin cuci biji. Permukaan lapisan lumpur ini terlihat sangat bagus. Semuanya tampak berjalan dengan baik.
Cuaca tidak hanya indah, tetapi mesin juga tidak memiliki masalah. Jika itu terus berlanjut, mereka akan mendapatkan banyak emas hari ini. Saat Jeff sedang sibuk menggali emas, tiba-tiba dia merasakan lambung kapal berguncang hebat. Dia menoleh dan melihat seorang pria botak mengendarai perahu kecil yang terus menabrak lambung perahu ini terjadi. Pria botak itu terus menghentikan Jeff dari menggali emas dan mengatakan kata-kata kotor tanpa henti. Dia tidak peduli dengan kata-kata Jeff. Sisi ini, Steve mengeluarkan pisau sisir para peleceh. Jeff sekali lagi memasukkan ember ekskavator ke laut dalam dan terus menambang emas. Dia harus menebus waktu yang terbuang tadi. Tapi pada titik ini, jumlah lumpur dan pasir yang bisa digali semakin sedikit. Artinya, emas di daerah ini sangat mungkin ditambang oleh orang lain. Jika mereka mengubah lokasi sekarang, mungkin sudah terlambat. Tepat di saat genting, Jeff menggeser ember ekskavator ke arah lain dan bersiap untuk menggali di lokasi lain. Namun setelah mencoba menyendok beberapa kali, dia menemukan bahwa yang dia gali hanyalah puing-puing dan lumpur, bukan emas yang mereka inginkan. Jeff hendak mengubah lokasi untuk menggali emas, ketika dia menemukan bahwa ember ekskavator ditutupi dengan tanah liat. Yang penting, biasanya emas akan berada di dalam lapisan tanah liat. Untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penambangan, Steve memutuskan untuk berhenti bekerja dan memeriksa apakah bagian dalam mesin cuci biji ada emas. Dia membuka penutup atas. Gambar di depan mata mereka mengejutkan mereka berdua. Ada banyak partikel emas tergeletak di sini. Jeff tidak percaya bahwa dia hanya secara acak memilih posisi, tetapi memberikan hasil yang sangat bagus. Setelah sore menggali emas, Steve mengarahkan perahu besar kembali ke dermaga. Dia ingin segera membersihkan emas ini dan ingin tahu berapa banyak emas yang mereka gali kali ini. Dia mencucinya berulang kali beberapa kali. Steve mengambil beberapa emas dan pasir yang tercampur untuk memeriksa. Selanjutnya, Jeff memasukkan pasir itu ke dalam vibrator dan sentrifuge dan menyaringnya lagi. Hanya dengan begitu mereka dapat memisahkan emas dari pasir. Steve dan Jeff menghabiskan sepanjang hari. Pada akhirnya, mereka mendapat sepiring penuh emas. Jeff memasukkan emas ini ke dalam panci besi dan membalikkannya. Kemudian dia menambahkan sedikit bubuk cabai alami untuk meningkatkan kemurnian emas. Saat ini, pembeli emas juga telah tiba. Setelah menimbang emas, total emas ini memiliki berat 3,36 kg, senilai hingga $200.000. Melihat nomor ini, Steve sangat bersemangat dan berteriak. Baginya, panen seperti ini disebut panen yang melimpah. Hasil hari ini juga membuat Jeff sangat senang. Tanpa diduga, seorang pemula seperti dia adalah dewa keberuntungan. Steve masih belum tahu bahwa panen hari ini hanyalah permulaan. Kemudian, mereka menggali lebih banyak emas. Gadis cantik dan seksi ini sedang bermain biliar. Tiba-tiba seorang pelayan datang. Dia tidak sengaja menumpahkan minuman di pantat gadis itu. Segera, semua mata pria di toko tertuju padanya. Tapi dia hanya mengatakan satu kalimat. Semuanya basah. Lalu dia melepas celana dalam dan menggunakan itu untuk mengikat rambut dia. Kemudian terus bermain biliar. Sekelompok pria melihat hal itu juga membungkuk untuk melihat dia. Namun ada seorang pria yang suka mengkhawatirkan omong kosong. Dia mengenakan mantelnya pada gadis itu. Orang pria itu bernama Hain. Adalah seorang pria memiliki integritas. Hari ini dia belajar cara membuat ayam Cina. Gadis cantik di sebelahnya mengatakan dia sangat pandai menggunakan lesung. Ketika Hain dipuji, dia tersenyum bangga. Kemudian gadis itu terus memberi isyarat padanya. Hubungan antara saya dan suami saya tidak baik. Jadi, apakah Anda ada waktu luang pada akhir minggu ini? Hain tersenyum penuh makna. Gadis itu berpikir bahwa Hain mengerti apa yang dia maksud. Siapa yang mengira bahwa Hain akan memberinya sebotol anggur dan mengatakan padanya untuk minum dengan suaminya. Dan hubungan dia dengan suaminya akan menjadi lebih baik. Lalu dia melambai-lambaikan tangannya dan melompat-lompat pergi, meninggalkan gadis yang berdiri di sana tersenyum pahit. Sungguh seorang pria yang tidak bijaksana. Hain baru saja berbelok ke jalan lain. Dia melihat seorang wanita masuk ke mobil saudara iparnya dan setelah itu menciumnya. Hain merasa sangat malu ketika melihat hal itu. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak iparnya. Tapi dia masih menggoda gadis lain.
Sebagai adik ipar, saya menyarankan Anda untuk jujur. Kakak ipar juga meminta maaf penuh ketulusan. Dalam hal ini, tidak bisa menyalahkan saya. Kak ipar dia ada pengalaman dalam hubungan cinta selama 20 tahun. Tapi tidak pernah mengambil inisiatif. Ketika sampai di rumah karena sudah terlambat jadi mereka diinterogasi. Tetapi ipar memberikan istrinya bunga dan hadiah. Menambahkan bubuk biliar yang dioleskan pada tangannya. Jadi dia lolos dari bencana ini. Hae-in awalnya ingin mengekspos kakak iparnya. Tetapi dia tidak bisa terduga bahwa saudara ipar istrinya juga mengoleskan bedak pada tangan dia. Dia juga mengedipkan mata padanya. Mengatakan bahwa dia masih ingin melawan dengan dia pada hari besok. Meskipun dia pergi merawat bunga lain pada siang hari. Namun pada malam hari energi masih sangat kuat. Tetapi Hae-in, dia hanya melakukan setengah putaran tetapi punggung dia terpelintir. Istrinya terdiam, kesal. Hari berikutnya dua orang pria sedang mengeringkan celana pendek mereka. Hae-in juga melihat istrinya menertawakannya. Di malam hari, keduanya bertemu di tempat main biliar seperti yang dijanjikan. Kakak ipar juga membawa seorang gadis cantik datang ke sini. Tubuh yang seksi ini, postur berdiri ini, senyum ini, membuat Hae-in terkejut lihat dia. Saat ini, pelayan mengeluarkan minuman. Kak ipar pura-pura tidak sengaja menumpahkan minuman itu ke pantat gadis cantik itu. Meski tak bisa melepaskan pandangannya dari gadis itu, ia tetap memilih menjadi gentleman. Tetapi perlakuan ini sudah menarik perhatian gadis cantik itu. Hari ini ketika Hae-in sedang menyiapkan untuk menutup warung, gadis cantik tadi tiba-tiba muncul di restoran. Hae-in membuatkannya semangkuk mie kacang hitam. Setelah sejenak mengenal wanita ini, dia tahu bahwa nama wanita ini Sohee. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka merasa cocok satu sama lain, bahkan mereka berdua menyukai makanan Cina. Mungkin ini adalah takdir dari kehidupan sebelumnya. Jadi sebelum meninggalkannya gadis ini memberi isyarat bahwa saya akan datang lagi. Aku ingin tidur dengan kamu. Saat ini hatinya seperti sedang naik roller coaster. Dia ragu-ragu. Tetapi akhirnya, dia masih memilih cara yang paling pandai. Karena itulah pertama kali jadi Hae-in ada agak panik. Jadi dia minum alkohol untuk menyembunyikan kegembiraannya. Sesampainya di rumah dia mulai pergi ke kamar mandi untuk mandi. Perlakuan aneh ini membuat Ye Jin curiga. Memang, dia menemukan celana dalam gadis itu di dalam saku celana Hae-in. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menyalahkan saudara iparnya. Saudara iparnya sangat berani. Sudah tidak membuka kedok kebenarannya. Itu milikmu. Aku mau memakainya jadi aku sudah membeli. Akhirnya, saudara ipar harus diam-diam menderita pertempuran sendirian. Hae-in datang menemukan saudara iparnya untuk meminta maaf. Tapi tidak menyangkai saudara iparnya tidak marah. Adalah seorang playboy. Menghadapi dengan hal-hal seperti ini hanya adalah masalah kecil. Keesokan harinya dia membelikan istrinya tas baru. Istrinya sangat senang. Dia membawa tas ke pasar untuk pamer. Tapi siapa tahu gadis ini tidak bisa melihat barangnya. Sehingga membuat orang istri itu menjadi malu. Dia hanya bisa membawa tas pulang rumah. Hasilnya dia hanya berbalik dia mengalami kecelakaan. Kakak ipar yang malang kehilangan istrinya. Ada seorang istri yang cantik seperti bunga tapi dia tidak hargai. Ketika itu sudah hilang, dia baru saja merasa menyesalinya. Dia mulai menjalani kehidupan. Minum alkohol setiap hari. Ye Jin tidak tahan melihat kakaknya seperti itu. Jadi dia menasihatinya untuk pergi keluar mencari kesenangan seperti dulu. Kakak ipar mengira bahwa Hae-in memberitahu adiknya. Ye Jin berkata, sebenarnya kakak ipar sudah tahu semua tentang kakak di luar. Hanya karena keluarga jadi dia sudah pilih untuk bersabar. Dengan kalimat ini, itu membuat dia merasa lebih menyesal. Jadi dia membawa sebuket bunga untuk meminta maaf kepada istrinya. Tetapi menemukan di depan makam ada buket bunga dari orang lain. Hal ini membuat dia merasa ada yang tidak beres. Dia cepat-cepat pulang rumah dan buka kabinet. Hal yang tak bisa terduga, dia selalu memikir dia sendiri diri adalah playboy. Tapi orang yang masih tidur dengan dia, bahkan level istri dia lebih tinggi dari dia. Keesokan harinya, saudara ipar datang ke makam untuk menunggu. Akibatnya, dia memang bisa bertemu pria itu. Dia sedang menyiapkan memberinya sebuah pelajaran untuk orang pria ini. Tapi dia dimarahi oleh pria ini. Dia bilang bahwa apakah Anda tahu betapa istri Anda mencintai Anda? Dia selalu berkorban untuk keluarga. Tapi suaminya selalu menggoda gadis lain di luar. Selalu meninggalkan istrinya sendirian di kamar. Dia juga merasa sangat kesepian.
Meskipun kalimat ini bermaksud sangat menghina. Meskipun itu berarti lebih banyak penghinaan. Kakak ipar meraih kerahnya. Tapi tinju ini yang terangkat akhirnya jatuh. Sedangkan Hin di sini karena bisnis restorannya tidak bagus. Jadi saya selalu dimarahi oleh Ye Jin. Hain sangat pusing. Dia jelas ingin membuka restoran makanan Cina. Karena Anda tidak setuju. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung. Ketika memikirkannya, Sohee masih adalah orang yang paling mengerti dia. Jadi dia berinisiatif untuk datang ke rumah Sohee. Sohee masih adalah orang terbaik untuknya, tidak hanya bermain dengannya, tetapi juga membuat sebuah meja makan makanan Cina untuknya. Dan yang paling penting adalah juga bisa mengemudi di hutan. Saya katakan, kalau pengemudi harus mengemudi secara hati-hati. Mengapa membuat hal ini? Membuat baik pria maupun wanita tua pergi jogging. Dan berhenti di sini untuk menonton tanpa bergerak. Dengan sorakan dari Sohee, Hain juga menyiapkan membuka sebuah restoran makanan Cina. Dia telah menaklukkan istrinya dengan keterampilan memasaknya. Tidak lama kemudian, restoran spaghetti telah berubah menjadi restoran makanan Cina. Bisnisnya juga sangat lancar. Memang benar dengan kalimat, di balik setiap pria sukses, tentu saja akan memiliki seorang wanita untuk mendukungnya. Tetapi juga ada kalimat, jika biasanya pergi di malam hari, akan ada sesuatu bertemu hantu. Hari ini ketika Hain sedang merayakan Hat untuk Ye Jin, tiba-tiba Sohee datang, membuat Hain takut. Agar Ye Jin tidak mengetahuinya, dia dengan cepat mengambil sampah untuk mengeluarkannya. Ketika Sohee melihatnya, Sohee langsung membuka pintu jiwa. Hin takut mati. Ternyata Sohee datang untuk memberitahunya bahwa piyama yang dia beli sudah lebih kecil satu ukuran. Jadi itu sebabnya tadi Ye Jin mengatakan bahwa piyama yang dia berikan kepada dia agak lebar. Kenapa dia begitu ceroboh? Meskipun dia berhasil membujuk Sohee, tapi tidak apa siapapun bisa tahu perlakuan dia akan melakukan selanjutnya. Keesokan harinya restoran baru saja dibuka. Seorang gadis cantik datang melamar pekerjaan sebagai karyawan. Hain melihat dia. Dia langsung ketakutan. Ini adalah Sohee. Hain tercengang. Tetapi dia masih hanya bisa terus-menerus mencari alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak cocok. Tapi Ye Jin sangat puas dengan Sohee. Dia mau Sohee menjadi pengasuh rumah dia. Bantu dia merawat kakak yang telah kehilangan istrinya dia. Meskipun kakaknya terus-menerus menolak mencari pengasuh. Tetapi ketika melihat Sohee, dia tersenyum seperti musim bunga sudah datang. Sohee juga sangat cepat untuk berintegrasi dengan keluarga ini. Foto ini seharusnya tidak indah seperti ini. Hari ini pada kesempatan ketika istri dan ipar tidak di rumah, Hain ingin memutuskan hubungan dengan Sohee. Tapi tepat saat mereka berada di putaran kelima, Ye Jin kembali ke rumah. Dia pikir Sohee membawa pacarnya pulang rumah. Segera menelepon Hain dan menyuruh dia pulang untuk menonton drama yang bagus. Hain hanya bisa menahan kegembiraannya dengan mengatakan dia sedang bermain bola. Hain baru saja selesai bermain bola dan kembali ke rumah. Ye Jin dengan bersemangat memeluk badannya. Berdua tidak menarik tirai. Sohee hendak pulang ketika dia melihat adegan ini. Dia merasa sedih banget di hati. Apakah pria ini memiliki kekuatan fisiologis sebanyak itu? Beberapa hari kemudian, Ye Jin mengatakan dia sudah hamil. Ini sebenarnya kabar yang bagus. Tapi Hain merasa dia memiliki banyak hal di hatinya. Dalam hatinya dia pikir, di masa depan, pasti dia akan bersikap baik pada istrinya. Tapi dia tidak bisa tahu bahwa dia masih pikir dia playboy. Sebenarnya di sebelahnya juga ada playboy plus. Ternyata Ye Jin sudah menjalin hubungan dengan Koki dalam waktu sangat lama dulu. Hari ini keduanya sedang berbelanja di supermarket. Keduanya menerima pesan ancaman. Ye Jin mengetahui bahwa setelah waktu yang lama, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia segera pergi ke kakak laki-lakinya untuk meminta bantuan. Untuk melindungi keluarga adiknya. Kakak sudah coba bantu dia. Dia menarik Koki dan mengemudi di jalan dengan kecepatan sangat cepat lalu remblong. Beberapa kali seperti itu membuat Koki itu takut. Bahkan mengancamnya dengan kematian. Koki itu benar-benar takut. Dan berkata dia akan segera meninggalkan tempat ini. Hain di sini juga tidak punya waktu luang. Dia mengundang Sohee ke restoran bintang 5. Dia harap berdua cinta dan putus dengan bahagia. Lagi pula dia sudah menikah. Sohee ketika melihat dia memutusnya, dia menjadi marah. Pelayan, Anda membawa semua makanan ke sini. Bahkan membagikan alamat restoran.
Yejin dan Ipar membaca kabar ini. Mereka pergi ke restoran dengan cepat. Hain melihat istrinya datang. Buru-buru bersembunyi di tanah. Kemudian berkat gerobak makanan, dia lolos. Ketika hendak pergi keluar, dia cepat merebut iparnya. Kak harus menyelamatkan saya. Saya berjanji untuk menjadi orang yang baik mulai sekarang. Tujuan kakak iparnya datang ke sini. Awalnya ingin adiknya memiliki keluarga yang lengkap. Tapi dia melihat permintaan maaf yang tulus dari Hain. Jadi jangan ragu untuk membantu adiknya. Ipar hanya perlu melakukan satu hal dan menyelesaikan kedua masalah. Dia tidak ragu untuk duduk di tempat duduk adik iparnya. Memegang tangan Sohee dan mengucapkan banyak kata-kata menyentuh hati. Yang membuat baik Sohee maupun Yejin tidak mengerti apa sedang terjadi. Bahaya Hain terpecahkan. Cinta antara dua orang lebih kuat. Kakak ipar juga berhasil membuat Sohee jatuh cinta pada dia. Dan inilah gambaran keluarga bahagia ada 4 anggota. Lihat adegan ini, saya tidak merasa dingin tetapi juga menggigil. Jadi cerita itu mengatakan kita bahwa kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Hargai keluarga, jauhkan dari godaan dari keluar. Wanita ini adalah wanita cantik di desa. Hampir semua pria menginginkannya. Awalnya dia masih menjaga kesucian. Tapi kehidupan seperti itu sangat sulit. Suami Nai suka berjudi dan sering melarikan diri dari rumah. Kembali tanpa uang sepeser pun, bahkan mengambil uang dari rumah dan pergi. Hal ini membuat wanita tidak ingin tinggal sendirian dan perlahan mulai tenggelam. Akhirnya dia melepaskan diri dan menjadi wanita kotor. Dia bahkan memiliki hubungan dengan setiap pria di desa. Entah itu anak muda atau pria tua, semuanya tidak terkecuali. Tampaknya memang seperti itu, tapi cerita ini tidak begitu sederhana. Setelah melihat video ini mungkin Anda akan mengagumi wanita ini. Kisah ini terjadi di Korea Utara pada 1920-an. Karena perang Korea kini menjadi koloni Jepang. Tetapi di pedesaan terpencil ini tidak ada pengaruh besar. Tapi hari ini suami Jen kembali dan ada prajurit Jepang yang mengikutinya. Begitu tiba di rumah, Jen langsung mengeluh. Seorang pria tidak pernah berada di rumah. Beberapa bulan pulang sekali dan meminta uang. Kemudian keesokan harinya pergi lagi. Wanita mana yang akan hidup dengan bajingan seperti itu? Suaminya memang seperti itu, tapi dia memiliki kelebihan. Dia sangat pandai berkata manis dan sangat lembut. Dia selalu mendengarkan ketika istrinya marah, kemudian melayani istrinya dengan baik. Jen benar-benar marah dan tidak ada cara. Entah kejahatan apa yang dia buat di kehidupan sebelumnya, sehingga menikah dengan pria tidak kompeten seperti ini. Suami tidak menjelaskan apa-apa, waktu terbatas. Hal yang harus dilakukan dengan cepat. Keesokan paginya dia pergi dan prajurit Jepang mengikutinya. Setelah kehangatan singkat, Jen harus mulai mengumpulkan uang lagi. Ketika sedang berdandan, seorang bibi memasuki rumahnya, mengatakan bahwa Tom dari desa sebelah telah kembali. Dia menghasilkan banyak uang, kamu boleh menemuinya. Selama dia mau, maka dia bisa mendapat sekantong beras. Pada saat itu, sekantong beras adalah sebuah kemewahan. Tidak ada yang memiliki begitu banyak makanan selain orang kaya. Jen telah menolak beberapa kali, tapi kali ini dia ragu. Dirinya harus hidup dan suaminya menginginkan uang. Jadi dia berdandan dan pergi ke kebun anggur untuk menepati janji. Pria ini cukup tampan, hanya saja dia penyakitan. Tapi makanan besar itu benar-benar menggoda. Jen meletakkan spray yang dibawanya dan berbaring. Setelah itu dia membawa beras itu pulang dengan bersemangat. Tubuhnya lelah, jadi ia harus makan dulu. Begitu selesai memasak nasi, bibi itu datang membagi beras. Karena pria itu diperkenalkan olehnya, jadi ini adalah biaya perantara. Tapi sebelumnya dia sudah mendapat keuntungan dari pihak pria. Sekarang dia datang mengambil beras hampir setengah banyaknya dari Jen. Jen tidak berani bersuara karena takut hal ini akan tersebar. Tapi tak disangka saat malam hari suami bibi mengembalikan beras. Tapi dia perlu tidur di sini. Siang hari bibi datang mengambil beras dan dia tidak berani bersuara. Dan sekarang suaminya datang untuk mencuri makan. Mungkin karena ingin mengambil barangnya kembali atau karena kebutuhan fisik. Jen akhirnya menyetujuinya. Ketika tidak ada kerjaan, dia datang memetik daun murbei atau bekerja untuk kepala desa. Hari itu hujan besar. Jen ingin berlari ke rumah tapi justru dihentikan oleh kepala desa. Pria tua ini juga direkomendasikan oleh bibi dan sangat bersedia untuk menghabiskan uang. Ini adalah sebuah cincin perak.
Pada tahun 1920-an ini bukan perhiasan umum dan sangat berharga. Meskipun sedang hujan dan pria ini adalah pria tua, tetapi Jen tidak menolak. Hanya dalam beberapa hari dia telah menerima 3 pria. Tidak ada dinding yang kedap terutama di pedesaan. Semua hal buruk tersebar dengan cepat. Jadi semua orang di desa mengetahui hal Jen. Wanita mengatakan dia gatal dan pria mengatakan dia kasihan. Jadi para wanita sama-sama memarahinya. Dan para pria menjaga bisnis Jen begitu mereka punya uang. Dia bukan tidak ada kerjaan. Biasanya dia akan memanen daun murbei untuk memelihara ulat sutra. Dibanding hal memalukan itu, pendapatan memelihara ulat sutra juga optimis. Setelah beberapa saat dia telah memiliki tabungan dan menunggu suaminya kembali. Hari itu di tepi sungai para wanita sedang memarahi Jen. Mereka berhenti ketika melihatnya datang. Namun melihat cincin perak itu, mereka iri dan mulai menyindirnya. Jen tidak mengatakan apapun dan mendengarkan mereka. Saat ini istri Indra juga mulai memamerkan cincin peraknya. Itu dibeli ketika Indra menikahinya, dan mengatakan ini lebih berharga daripada transaksi kotor itu. Ini menandakan cinta. Akhirnya Jen pergi dengan marah. Beberapa hari kemudian dia kebetulan bertemu Indra. Siapa yang tidak tergerak ketika bertemu wanita cantik? Hanya saja sampai saat ini Indra tidak pernah menyentuh Jen. Karena dia tahu diri dia pendek dan jelek. Bahkan dengan memberi uang belum tentu orang mau. Tapi Jen tidak hanya tidak meremehkannya, justru sengaja menggodanya. Ini membuat Indra sangat gembira. Saat Indra menginginkannya, Jen pun berkata, "Kamu hanya perlu memberikan cincin perak istrimu padaku. Dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Indra langsung menyetujuinya. Pada malam hari Indra bergegas mengunci pintu dan mengusir anak-anak ke kamar. Lalu dia memanggil istrinya masuk untuk memulai pertempuran. Setelah selesai dia makan telur dan mulai lagi. Setelah beberapa ronde akhirnya istrinya tertidur. Dia berhasil melepaskan cincin dan bergegas ke rumah Jen. Dengan begitu Jen mendapatkan cincin dengan mudah. Dia sengaja memperlihatkan cincin itu. Cincin itu memiliki pola jadi istri Indra langsung mengenalinya. Dia hampir pingsan setelah Jen mengejeknya. Kemudian dia berlari ke ladang gandum dan memukuli Indra. Tidak hanya itu, para wanita tua itu marah dan mencari Jen. Berkata ingin mengambil kembali barang-barang yang pernah diberi oleh pria. Begitu mereka sampai mereka langsung menggeledah rumahnya. Lalu mereka memukul Jen. Wanita-wanita ini sangat kejam. Entah berapa lama kemudian mereka tidak bermaksud berhenti. Jika dibiarkan ini akan merenggut nyawa Jen. Para pria datang menarik istrinya masing-masing. Pakaian Jen robek dan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak hanya itu, para wanita ini memprotes bahwa ingin mengusir pelacur ini dari desa. Para pria hanya menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Para orang tua bergengsi juga memperdebatkan apa yang harus dilakukan. Semua orang tua ini pernah berhubungan dengan Jen dan kini pura-pura menjadi orang suci. Siapapun tidak berani menyarankan untuk mengusir Jen. Karena tidak ada keputusan, akhirnya mereka mempersilahkan Haris untuk memimpin keadilan. Haris adalah orang tua yang dihormati. Di sini dia seperti hakim. Setelah mengetahui hal itu dia sangat marah. Dia bergegas ke tempat tinggal Jen untuk meminta pernyataan. Jen juga sangat menghormati orang tua ini. Tidak peduli apa yang dia katakan, Jen hanya menundukkan kepala dan diam. Begitu memasuki rumah orang tua ini seperti hakim. Mengatakan Jen tidak menjaga kesucian wanita dan perlu ditindak tegas. Dia harus diusir dari desa dan jangan pernah kembali. Mendengar itu Jen merasa sangat sedih. Wanita lemah seperti dia bisa pergi kemana? Selain itu masih ada cedera dan susah bergerak. Jadi dia berharap orang tua bisa memberinya waktu beberapa hari. Kemudian dia membuka bajunya dan luka-luka itu sangat mengejutkan. Pria itu menatap lurus. Anda kira dia sedang melihat luka? Tidak ada kucing yang tidak memakan ikan. Ulat sutra akan diikat dan membutuhkan lebih banyak daun murbei. Tapi pohon-pohon murbei di tanah hampir habis ditebang. Agar ulat sutra tidak mati kelaparan, dia mengambil resiko dan ikut bersama Jimmy yang konyol untuk mencuri daun murbei di luar desa. Siapa yang belum pernah meniduri Jen? Hanya ada orang bodoh ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal buruk. Tapi dia tidak tahu bahwa hutan murbei ini ditanam oleh orang dan ada yang menjaganya. Orang bodoh itu ketakutan dan berlari sedangkan Jen ditahan. Penjaga itu berkata dengan marah, "Siapa yang berani datang mencuri di sini?" Jen perlahan menoleh. Pria itu tertegun ketika melihat kecantikannya. Jen belum sempat berbicara,
Kemudian dia langsung menariknya ke dalam hutan. Jen juga tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya Jen mendapat daun murbei yang segar, dan dia bisa memetik kapanpun dia mau. Hanya saja begitu tiba di sana dia perlu berbaring sebentar. Hari itu penduduk desa menemukan prajurit Jepang lagi. Benar 3 bulan telah berlalu dan suami Jen kembali lagi. Takut suaminya curiga atau mendengar gosip dari desa, dia berkata bahwa orang bodoh di desa ingin melecehkannya. Dan orang di desa meremehkannya karena dia tidak memiliki pria dan ditinggal oleh suami. Di saat itu juga orang bodoh itu mabuk dan datang mencarinya, menceritakan semua keburukan Jen. Tak lama kemudian suami Jen sangat marah. Dia cukup lincah dan hampir memukul mati orang bodoh itu. Kepala desa tidak bisa menghentikannya, jadi dia meminta prajurit Jepang membantunya. Dia berkata semuanya adalah rakyat rendah, tidak disayangkan jika mati. Kepala desa tidak mengerti dan dia pikir itu berarti cepat selamatkan orangnya. Sebenarnya suami sangat mencintai istrinya. Mendengar Jen mencari pria lain, dia juga memukulinya, hanya saja tidak keras. Keesokan harinya Jen tetap marah seperti biasanya, karena suaminya hanya bisa berjudi dan pulang meminta uang. Suaminya tetap tidak menghiraukannya. Dia mengganti pakaian baru dan pergi dengan mengambil uang. Dan prajurit Jepang itu juga ikut pergi. Film ini berakhir di sini. Pasti banyak teman-teman tidak mengerti apa yang harus diceritakan dari desa pelacur. Itu karena titik kuncinya disembunyikan oleh saya. Suami Jen bukan pejudi, dia adalah pemimpin partai bawah tanah anti-Jepang. Prajurit Jepang yang mengikutinya bisa membuktikan itu. Kenapa prajurit Jepang datang dari jauh ke pedesaan? Itu karena dia mencurigai identitasnya. Dan setiap kali dia pulang istrinya selalu bertengkar dengannya di muka umum, mengatakan suaminya hanya bisa berjudi dan mencari wanita di luar. Meskipun tidak dijelaskan bahwa apakah Jen mengetahui identitas suaminya, tapi keluhannya kebetulan menutupi pria itu. Dan suami membutuhnya banyak uang untuk mempertahankan operasi bawah tanah. Saya rasa pada akhir-akhir film Jen seharusnya mengetahui siapa suaminya. Jadi dia melihat kepergian suaminya dengan sedih. Pasti ada yang bertanya, Jen memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang. Kenapa dia harus menjadi pelacur? Menurut saya pribadi, sutradara sengaja mengkritik warga negaranya. Negara sedang jatuh dan warga negara tidak melakukan apa-apa. Tidak mengeluarkan uang maupun tenaga untuk menyelamatkan negara. Hanya menjaga kepentingan pribadi. Hal ini disorot dengan cara yang sangat ironis ini. Saat memainkan wanita mereka mempunyai banyak uang. Tidak berani menjadi pemberontak dan menjadi budak. Apakah Anda masih ingat saat kepala desa meminta bantuan prajurit Jepang? Pria itu berkata rakyat rendah, tidak disayangkan jika mati. Tetapi kepala desa mengira itu adalah cepat selamatkan orang. Ini adalah mentalitas orang Korea saat itu. Orang tidak menganggapmu dan Anda justru berangan-angan. Ini juga hal yang ingin dikritik dari film. Film ini berjudul Daun Murbei yang dirilis pada tahun 1987. Ini adalah film yang sangat tua, tapi patut diakui film Korea sangat mendalam. Dan konten plot maupun kritiknya juga sangat besar. Ini benar-benar kejam untuk memarahi diri sendiri. Jika Anda berminat Anda bisa menonton film aslinya. Ini tidak akan mengecewakanmu. Baik, jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia menjalani hidup yang diinginkan semua orang. Tinggal di villa besar, tidak perlu bekerja, hanya berkonsentrasi jadi ibu rumah tangga. Bangun jam 6 pagi, membuat susu dan kopi untuk menyiapkan sarapan. Tes gula darah ibu mertua, kemudian siapkan barang-barangnya. Menunggu suaminya berangkat kerja. Meskipun dia cukup sibuk, tapi Amrita tersenyum setiap hari. Dia bahkan melakukannya dengan sangat baik. Saat senggang, dia akan mengajari gadis tetangga menari. Saat ini, dia lebih menjadi diri sendiri, penuh dengan caheis. Dia melakukan kesenangan sendiri. Suami Amrita juga sangat baik. Vikram dipromosikan ke London, menjadi kepala cabang di sana. Amrita merasa sangat bahagia. Mereka pun membuat perayaan. Saat mereka sedang menari gembira, Vikram mendapat telepon dari bosnya. Berkata Vikram bisa pergi ke London, tapi dia tidak bisa menjadi kepala cabang di sana. Vikram merasa kesal dan marah. Dia langsung mencari atasannya dan bertanya apa yang terjadi. Atasan Vikram mencoba menghindari masalah, membuat Vikram semakin kesal. Keadaan semakin memburuk. Melihat keadaan semakin tidak terkendali, Amrita bergegas keluar.
bermaksud untuk menarik Vikram. Saat akan menarik, Vikram menghela nafas, berbalik dan pergi. Hanya Amrita yang berdiri sendiri di sana. Semua mata tertuju kepadanya. Kekhawatiran keluarga, gosip teman, tidak ada yang salah. Mereka melanjutkan pesta. Amrita kaget dan masih berdiri, seperti terong beku, seolah waktu telah berhenti. Dia tidak pernah berpikir, di depan umum, suaminya akan memukulinya. Dia berjalan ke atas dengan putus asa, ingin menenangkan diri. Tapi mertua Amrita masuk. Ayo, tamu di luar. Apa yang akan mereka pikirkan? Wanita harus kuat. Setelah selesai melayani tamu, Amrita duduk sendiri di ruang tamu. Hatinya sangat kacau. Keesokan harinya, cuaca cerah. Amrita masih sama, membuat sarapan dan mengukur gula darah. Semua orang tidak mengungkit masalah tamparan itu. Dia seperti kehilangan semangat. Waktu pun berlalu. Ketika Vikram mengonfrontasinya lagi, tidak meminta maaf, malah memberitahukan keluhan soal pekerjaannya. Tapi Amrita hanya terdiam, menunggu keluarganya. Tapi tidak ada lagi senyum di wajahnya. Vikram yang masih tidak ingin meminta maaf. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Sudahlah, ibu mertua dan tetangga membujuknya. Bahkan ibunya sendiri berkata, suami istri bertengkar itu hal yang wajar. Amrita pun mencoba bersabar. Hari-hari pun dilewatinya. Tapi saat larut malam, Amrita melihat fotonya sendiri, berdiri di podium dengan semangat tinggi. Amrita seperti kesurupan. Bahkan sampai hari ini, dia masih mengantar suaminya kerja. Saat dia membersihkan kamar, spray sepertinya menentangnya. Sulit untuk dirapikan. Saat menarik spraynya, dia mengingat kejadian malam itu. Lampu terjatuh. Amrita juga jatuh ke lantai. Dia merasa kacau. Kemudian menangis. Mengapa jelas-jelas yang salah suaminya? Tapi dia yang harus menahan semuanya. Matanya lesu. Amrita akhirnya membuat keputusan. Dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Vikram berkata, hanya sebuah tamparan. Amrita yang sudah bertekad, akhirnya langsung pulang ke rumah. Di hari-hari berikutnya, kehidupan Vikram menjadi sangat kacau. Dapurnya berantakan. Vikram tidak bisa mengukur gula darah ibunya. Bahkan persiapan berangkat kerja. Sampai akhirnya, Vikram menyadari, menjadi ibu rumah tangga tidaklah mudah. Malam itu juga dia pergi ke rumah mertuanya, bermaksud ingin menjemput istrinya. Tapi setelah bertemu Amrita, dia membawa kertas undang-undang. Hanya perempuan, paling dibujuk saja, melihat istrinya acuh tak acuh. Vikram pun tidak sabar, masalah itu sudah berlalu. Bagaimana pendapat ibu kamu dan tetangga kita? Sampai saat ini, dia masih peduli dengan pendapat orang lain. Amrita tetap tidak ingin pulang. Dia mulai mengeluarkan keluhannya, terus-menerus berkata dia menderita. Dia bahkan lupa dengan jasa istrinya. Amrita menatap suaminya dengan mata yang besar. Suaminya bertingkah aneh. Dia menjadi frustasi, langsung mendekati wajah Amrita. Kalau tidak, kamu juga tampar wajahku. Cukup adil kan? Amrita pun berdiri dan pergi. Percakapan berakhir dengan sedih, memohon tidak efektif. Vikram pun mencari pengacaranya, karena pengacaranya cukup hebat. Istrimu harus pulang saat ini juga. Amrita juga terpaksa mencari seorang pengacara. Pengacaranya dengan cepat memberikan solusi. Pertama pulang, kedua pisah, ketiga bercerai. Amrita akhirnya memilih bercerai. Pengacaranya tercengang dan bertanya, hanya karena sebuah tamparan? Ini tidak masuk akal. Reaksinya Amrita membuat pengacaranya kaget. Apakah orang yang tidak ingin ditampar bersalah? Hanya sebuah tamparan? Dia seharusnya tidak menamparku. Kata-kata ini membuat pengacaranya kaget. Dia tenggelam dalam pikiran. Dia melihat fotonya sendiri, bertahan di rumah tangga yang tidak bahagia ini. Pengacara Amrita adalah tipikal orang sukses, memiliki pekerjaan dan pernikahan yang baik. Suaminya sering memperingatinya, bila tidak ada saya, kamu tidak akan menjadi hari ini. Dia akhirnya memenangkan kasus besar. Suami hanya bisa menuangkan air dingin. Semua karena dukunganku. Kamu baru bisa memenangkan sidang. Mengingat semua ini, pengacara Amrita memutuskan untuk membantunya. Saat ini, dia bukan lagi seorang pengacara, tapi dia membantunya sebagai seorang wanita. Dia dengan cepat menyusun surat dakwaan. Setelah Amrita membacanya, Amrita sangat tidak setuju. Ternyata isi dakwaannya, Vikram harus membagi setengah hartanya. Amrita berargumen dengan pengacaranya, karena pengacaranya merasa
Pernikahan adalah kesepakatan yang tidak adil. Martabat dan rasa aman harusnya didapatkan setelah menikah. Tapi Amrita berkata, pernikahan kita cukup adil. Dia bekerja dan saya menjaga rumah. Yang tidak adil adalah tamparan itu. Yang tidak adil adalah orang-orang merasa saya seharusnya memaafkannya. Dari awal sampai akhir, yang dibutuhkan Amrita hanyalah keadilan. Setelah mendengar perkataan Amrita, pengacara tidak lagi bersikeras. Hanya ada perceraian di surat dakwaan. Tidak ada syarat lain. Tapi Vikram tidak begitu mudah. Dia menyuap saksi, kemudian mulai menyebarkan rumor, ingin membuktikan bahwa dia tidak menamparkan wajah, bahkan menggugat istrinya. Berperilaku luar biasa. Vikram melakukannya karena panik. Pengacara Amrita ingin melawan, tapi Amrita tetap tegar. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya ingin bercerai. Tapi keberuntungan mempermainkannya. Dalam proses perceraian mereka, Amrita hamil. Dia kemudian menemui Vikram, berkata kalau dia hamil. Vikram merasa senang. Dia merasa gembira. Mengambil buku catatan rencana hidupnya. Tahun 2020 kita pergi ke England. 2020 saya akan menjadi ayah. 2022 sekali lagi saya akan menjadi ayah. Hari ini dia baru saja mendapatkan posisinya kembali. Dia mendapatkan posisi di London. Istrinya juga telah hamil. Sepertinya keadaan telah kembali. Tapi dia yang sangat gembira. Menyadari bahwa istrinya melepas cincin kawin, Vikram pun menjadi marah. Dia menuduh istrinya telah berubah. Hal ini akan membuat sebuah keluarga menjadi hancur. Vikram bahkan mengancam, saya tidak akan membiarkan kamu membawa pergi anak saya. Lebih baik kamu bersikap baik. Amrita menatap pria di depannya dengan tak percaya. Tidak ada lagi cinta di matanya. Mereka melakukan negosiasi lagi. Pasangan ini duduk di kedua sisi meja, seperti orang asing. Vikram akhirnya berkata, dia setuju bercerai. Vikram juga akan memberikan rumah dan mobil, tapi anaknya harus tinggal bersamanya. Amrita semakin kecewa padanya. Dia pun bangkit dan pergi. Meskipun kamu mengusulkan untuk membeli bayi dari saya, tapi maaf, ini tidak untuk dijual. Keduanya benar-benar putus. Di pesta promosinya, atasan mencarinya dan mengajaknya berbicara. Kamu tidak seharusnya memukul istrimu. Kamu marah padaku. Kamu bisa memukulku. Setelah mendengar perkataan dari atasannya, Vikram tenggelam dalam pikiran. Beberapa hari kemudian, ibu mertua mengadakan pertemuan doa untuk cucunya. Amrita ikut hadir. Dia menggenggam tangan mertuanya, mengingatkan padanya untuk makan lebih sedikit gula, harus lebih menjaga diri sendiri. Mereka akhirnya menangis bersama. Mereka tidak rela melepaskan Amrita. Mertuanya sangat mencintainya, tapi tamparan dalam pesta itu membuat Amrita melihat dengan jelas. Ibu mertua hanya menyayangi menantu, tapi bukan dirinya. Yang lebih parahnya, setelah malam kejadian tidak ada yang datang melihatku. Tidak ada yang memberitahukan Vikram kesalahannya. Walaupun ada yang mengatakan dia bersalah, tapi kalian malah membujukku untuk melupakannya. Amrita berkata sambil menangis. Semua orang yang hadir terdiam. Vikram tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendengar semuanya, mertuanya pun memeluknya, lalu berkata, ini bukan salahmu. Ini adalah salah kami sebagai orang tua. Kami tidak pernah mengajari anak kami untuk tidak memukul orang. Ini juga kesalahan orang tuamu. Mereka memintamu tetap diam. Akhir dari cerita film ini, dia dan Vikram akhirnya setuju untuk bercerai. Vikram akhirnya menyadari kesalahannya, meminta maaf atas tamparan itu. Pengacara Amrita memilih untuk menceraikan suaminya, berhenti mendengarkan pria ini, yang menghina dan membuatnya tertekan. Film hanyalah mikrokosmos kehidupan. Pemeran utama di film ini akhirnya memiliki cerita akhir yang bahagia. Tapi India dari pandangan luar, masih banyak wanita